Kita lanjutkan materinya. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi makna surat Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait tentang bersikap demokratis. Di dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan mulia tentang bersikap demokratis, tentang musyawarah, dan toleransi dalam perbedaan, yaitu surat Ali Imran ayat 159. Sebelum dijelaskan isi kandungannya, sebaiknya mari kita dengarkan dulu bacaan surat Ali Imran ayat 159 ini. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Demikian bacaan surat Ali Imran ayat 159. Sekarang mari kita lihat kandungan tajwid yang ada dalam surat Ali Imran ayat 159 tersebut. Yang pertama, pada kata fabima, kandungan tajwidnya adalah mad tabi'i, yaitu apabila ada fathah kemudian diikuti oleh huruf alif, maka panjangnya 2 harakat atau 1 alif. Kemudian ada pada kata rahmatim mina, rahmatimmi, itu adalah idgham bi gunnah, timmi, idgham bi gunnah. Kenapa dikatakan idgham bi gunnah? Karena ada tanwin diikuti oleh huruf mim. Kemudian kata linta, linta, itu hukum tajwidnya adalah ikfa, nun sukun, kemudian diikuti oleh huruf ta. Kemudian kita lihat lagi fazzon ghalizo, fazzon ghalizo, zon gho, itu hukum tajwidnya adalah izhar, karena tanwin bertemu dengan huruf ghain, maka cara membacanya harus dibaca jelas tanpa ada dengung. Fazzon ghalizo. Selanjutnya kata lanfaddu, lanfa, itu hukum bacanya ikfa, karena nun sukun bertemu dengan huruf fa. Jadi cara bacanya didengungkan bunyi huruf antara nun dengan huruf fa, lanfa. Kemudian kata min haulik, minha, itu izhar, karena nun sukun bertemu dengan huruf ha. Cara membacanya jelas, min ha, tidak didengungkan. Selanjutnya kata anhum wastaghfir, hum wa, hum wa, hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Kenapa dikatakan izhar syafawi? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf waw, mim sukun bertemu dengan huruf waw, maka hukum membacanya izhar syafawi, dibaca jelas tidak dengung. Anhum wa, hum wa. Selanjutnya kata fil amr, fil amr. Di sini kita lihat ada alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu adalah alif lam yang huruf lam sukunnya itu terbaca, karena setelahnya ada huruf qamariyah, itu huruf hamzah. Fil amri. Kemudian kata alallah, alallah, hukum bacanya adalah lam tafkhim, itu lafaz jalalah, ya, lafaz Allah yang sebelumnya ada huruf berharkat fathah, maka dibaca tebal, alallah. Yang terakhir al-mutawakkilin, al-mutawakkilin, ini disebut mad arid lisukun karena ada mad tabi'i, lina, mutawakkilina, lina,
itu mad tabi'i, diikuti dengan huruf hidup, lalu dibaca dalam keadaan wakaf. Mutawakkilin, mutawakkilin. Baik, untuk selanjutnya kita lihat arti per kata. Yang pertama, fabima rahmatin. Artinya karena kasih sayang atau rahmat. Minallah, dari Allah. Linta, kamu bersikap lemah lembut. Lahum, kepada mereka. Fazzon, kasar dalam perkataan. Ghalizul qalbi, keras hati. Lam faddu, niscaya mereka menjauh. Min haulik, dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir, dan mintakanlah ampunan. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fil amri, dalam segala urusan. Faiza, apabila. Azamta, kamu bertekad bulat. Fatawakkal, maka bertawakallah. Yuhibbu, mencintai. Al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Setelah kita ketahui arti dari kosakata dalam surah Ali Imran ayat 159 ini, maka dapat kita terjemahkan ayat tersebut sebagai berikut. Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Setelah kita ketahui terjemahan dari surah Ali Imran ayat 159, kemudian kita lihat apa penjelasan atau penafsiran dari ayat tersebut. Ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berlemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang-orang yang berbuat salah, serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal yang penting, terutama dalam masalah peperangan. Oleh karena itu, kaum muslimin patuh terhadap keputusan-keputusan yang diperoleh tersebut, karena merupakan keputusan mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tetap berjuang dengan tekad yang bulat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluhuran budi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang menarik simpati orang lain. Tidak hanya kawan, bahkan lawan pun menjadi tertarik, sehingga dia mau masuk Islam. Dalam ayat di atas tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud, tetapi esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap muslim, terutama ketika hendak bermusyawarah.
Adapun sikap yang harus diambil setelah bermusyawarah adalah memberi maaf kepada semua peserta musyawarah, apapun bentuk kesalahannya. Jika semua peserta musyawarah bersikap memaafkan, maka yang terjadi adalah saling memaafkan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi sakit hati atau dendam yang berkelanjutan di luar musyawarah, baik karena pendapatnya tidak diakomodasi atau sebab lain. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang berbicara tentang nilai-nilai demokrasi, seperti dalam firman Allah surah Al-Isra ayat 70, surah Al-Baqarah ayat 30, Al-Hujurat ayat 13, Asy-Syura ayat 38, serta berbagai surat lainnya. Inti dari semua ayat tersebut membicarakan bagaimana menghargai perbedaan, kebebasan berkehendak, mengatur musyawarah, dan lain sebagainya yang merupakan unsur dalam demokrasi. Di samping ayat-ayat tersebut, banyak juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan pentingnya demokrasi, karena beliau dikenal sebagai pemimpin yang paling demokratis. Di antaranya adalah hadis yang menegaskan bahwa beliau adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam banyak hal, seperti hadis riwayat Tirmizi. An Abi Hurairah qol ma ra'aitu ahadan aksara masyuratan li ashabihi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmizi. Artinya, dari Abu Hurairah, dia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam hal urusan penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya, seperti dalam urusan strategi perang. Sikap Rasulullah tersebut menunjukkan salah satu bentuk kebesaran jiwa beliau dan kerendahan hatinya atau sikap tawadhu. Meskipun memiliki status sosial paling tinggi dibandingkan seluruh umat manusia, yaitu sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, kedudukannya yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membuatnya merasa paling benar dalam urusan kemanusiaan yang terkait dengan masalah ijtihadi. Masalah ijtihadi ini maksudnya adalah permasalahan yang dapat dipikirkan dan dimusyawarahkan. Padahal dapat saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaksakan pendapat beliau pada para sahabat, dan sahabat tentu akan menurut saja. Tetapi itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau manusia agung yang tawaduk dan bijaksana. Sikap rendah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya salah satu dari akhlak mulia beliau lainnya, seperti kesabaran dan lapang dada untuk memberi maaf kepada semua orang yang bersalah, baik diminta ataupun tidak. Itulah Rasulullah, teladan terbaik dalam berakhlak. Dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa musyawarah termasuk salah satu kebiasaan orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim, terutama dalam hal yang memang perlu dimusyawarahkan. Misalnya, hal yang sangat penting, sesuatu yang ada hubungannya dengan orang banyak atau masyarakat, dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya.